Yang pertama adalah, apa sih, budaya organisasi itu? Dalam suatu organisasi itu terdapat pemikiran mengenai bagaimana sesuatu dijadikan pedoman untuk berperilaku, khususnya di dalam ranah organisasi ini. Oleh sebab itu, maka, dibentuklah sebuah pemahaman dan pedoman yang mengenai sistem, mengenai nilai yang tersebar di seluruh bagian organisasi, yang dijadikan dasar untuk bertingkah laku oleh setiap anggota di dalamnya. Definisi ini sendiri diberikan oleh Robbins dan Judge. Tiap organisasi yang memiliki budaya organisasi tentu memiliki budaya organisasi berbeda-beda. Namun, budaya organisasi ini sendiri memiliki kecenderungan yang ada sedikit persamaan antara satu budaya organisasi organisasi satu dengan organisasi lainnya. Mmm, Karakteristik ini sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yakni mengenai inovasi dan pengambilan resiko, yaitu yaitu seberapa besar keinginan untuk terus melakukan inovasi di dalam organisasi. Selain itu, untuk menciptakan persepsi setiap anggota organisasinya, di mana untuk mengambil keputusan, untuk mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada kepekaan terhadap detail. Budaya ini sendiri ditanamkan kepada setiap anggota organisasi dalam rangka menciptakan perhatian terhadap hal-hal kecil dalam suatu permasalahan. Yang ketiga itu ada orientasi terhadap hasil. Tentu dalam organisasi memiliki sebuah tujuan bersama yang berusaha yang berusaha dicapai oleh organisasi itu. Nah, cara pencapaiannya kan melibatkan seluruh anggota organisasi ini. Oleh karena itu, diharapkan budaya organisasi ini tuh mengarah kepada tujuan dan hasil yang diharapkan. Selain itu, dalam jangka pendek, hasil ini sendiri diharapkan program kerja dari organisasi ini sendiri diharapkan membawa hasil yang terbaik. Selanjutnya ada orientasi terhadap manusia. Seperti yang kita ketahui kan sebagian besar anggota organisasi tentu manusia dong. Nah, karena itu selain kepada hasil, organisasi dan seluruh anggota organisasi juga perlu memerhatikan setiap bagian dari anggota organisasi lainnya, gitu. Selanjutnya ada orientasi terhadap tim. Di sini tuh maksudnya adalah bahwa yang tadi seperti saya katakan, tujuan dari organisasi itu perlu dicapai oleh seluruh anggota organisasi. Sehingga akan lebih mudah ketika kerja sama ini pencapaian tujuan ini dilakukan bersama-sama dengan anggota organisasi lainnya. Dan yang selanjutnya ada agresivitas. Agresivitas ini sendiri apa sih? Agresivitas ini bermakna bahwa setiap anggota organisasi itu terus berusaha, terus berjuang untuk menciptakan kondisi organisasinya itu agar lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya maupun dengan organisasi lainnya. Dan yang terakhir itu ada stabilitas. Stabilitas di sini itu bermakna bahwa setiap anggota organisasi, seluruh anggota organisasi itu harus menjaga stabilitas dari organisasi itu sendiri, baik itu stabilitas secara internal maupun kinerjanya. Namun stabilitas di sini tuh bukan berarti stagnansi ya. Jadi tetap stabilitas di sini tuh maksudnya adalah jika terjadi peningkatan, maka peningkatan ini terus berlanjut, terus berlanjut. Selanjutnya ada fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi itu ada apa aja sih? Yang pertama adalah menciptakan suasana kerja. Uh, jadi setiap anggota organisasi itu kan punya persepsi terhadap cara kerja yang dia sebenarnya suka dan yang dia tidak suka. Nah, di budaya organisasi ini sendiri, kan juga organisasi juga memiliki tujuan dan sistem-sistem tersendiri di mana sistem itu diharapkan mampu membuat seluruh anggota organisasi mencapai tujuan organisasinya. Sehingga dalam suatu organisasi, um, suasana kerja ini sendiri merupakan hal yang lebih general, sehingga setiap um, setiap anggota organisasi di dalamnya itu uh, diberikan sebuah pedoman untuk bertingkah laku sesuai dengan suasana kerja yang sudah ada gitu. Selanjutnya ada etik dalam budaya. Nah, etik dalam budaya itu maksudnya apa sih? Etik itu kan di mana ini berhubungan dengan moralitas di mana terdapat hal yang benar dan salah. Hal yang benar itu kan hal yang
baik untuk dilakukan dan hal yang salah itu hal yang tidak baik untuk dilakukan. Nah, namun setiap orang tuh memiliki perbedaan masing-masing terkait benar dan salahnya sesuatu. Oleh karena itu, di dalam organisasi sendiri ditentukan juga mengenai apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam organisasi. Dan hal ini berlaku bagi seluruh anggota organisasi secara general, secara umum. Selanjutnya ada budaya dan keberlanjutan organisasi. Budaya dan keberlanjutan organisasi itu di sini maksudnya apa sih? Nah, budaya organisasi ini sendiri akan menciptakan suatu sistem dan suatu persepsi di mana organisasi ini tuh harus memiliki keberlanjutan. Karena kan organisasi dibentuk pada umumnya dibentuk tidak hanya untuk jangka pendek, namun tujuannya jangka panjang, berlanjut terus. Baik itu kalaupun memang jangka pendek itu hanya pergantian kepemimpinan, namun ada hal-hal yang sustain atau hal yang berlanjut di setiap periodenya. Untuk itu, budaya di sini tuh harus dibuat secara pakem dan jelas. Contohnya begini, organisasi ini ingin berlanjut di bidang jasa keuangan lah, jasa keuangan. Kan orang-orang tuh yang di dalam seluruh anggota organisasi itu berarti berkutat di dalam jasa keuangan dong. Lalu agar organisasi ini terus berlanjut, terus eksis, harus ada suatu penanaman budaya terkait pembiasaan terhadap seluruh anggota organisasi jasa keuangan ini untuk lebih aware, lebih sadar terhadap lingkungan sekitar, khususnya di bidang keuangan itu sendiri. Yang terakhir ada budaya dan inovasi. Nah, seperti yang tadi saya katakan di bagian karakteristik yaitu agresivitas, setiap organisasi akan berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu yang terbaik yang bisa menandingi organisasi lainnya. Sehingga apa yang sudah diciptakan itu tentunya menggambarkan kualitas dari organisasi ini. Nah, budaya di sini sendiri berfungsi untuk membuat seluruh anggota organisasi untuk lebih mau berusaha untuk menciptakan inovasi sebaik mungkin dan sebanyak mungkin agar menciptakan kondisi organisasi yang lebih baik. Selanjutnya adalah jenis budaya organisasi. Jenis budaya organisasi yang pertama adalah the tough person atau master culture, di mana budaya organisasi ini adalah budaya organisasi yang keras atau macho. Budaya organisasi ini ditandai oleh individu-individu yang terbiasa mengambil resiko tinggi serta mengharapkan hasil yang cepat tanpa memikirkan mereka salah atau benar. Yang kedua adalah work hard or play hard culture atau budaya kerja keras atau bermain keras. Budaya organisasi ini memotivasi para karyawannya untuk mengambil resiko rendah dan mengharapkan pengembalian yang cepat. Selanjutnya adalah bet your company culture atau budaya mempertaruhkan perusahaan Anda. Budaya ini ada di lingkungan yang beresiko tinggi serta keputusan diambil sebelum mengetahui hasilnya. Selanjutnya adalah proses culture atau budaya proses, di mana budaya organisasi ini beresiko rendah dengan pengembalian rendah, karyawan hanya fokus kepada bagaimana sesuatu dilakukan daripada hasilnya. Selanjutnya adalah menciptakan budaya organisasi yang baik. Budaya organisasi pada umumnya diciptakan oleh para pendirinya. Maka dari itu, anggota organisasi mencontoh perilaku atasannya sebagai tolak ukur budaya organisasi yang tepat. Relasi anggota organisasi dengan atasannya akan menentukan keberhasilan budaya organisasi yang baik. Karakteristik budaya organisasi yang baik, yang pertama adalah kebajikan, yang kedua memiliki tujuan yang kuat, ketiga kepercayaan dan rasa hormat, di mana seluruh anggota organisasinya saling menghormati, saling terbuka, serta saling jujur. Yang terakhir adalah open-minded, di mana seluruh anggota organisasinya memiliki fleksibilitas serta kreativitas yang tinggi. Untuk dapat memperoleh budaya organisasi yang baik sehingga dapat menjalankan organisasi dengan efektif, diperlukan sosok pemimpin yang dapat merangkul seluruh anggotanya, serta menunjukkan nilai dan sikap yang baik karena mereka dijadikan pedoman atau tolak ukur oleh anggotanya. Hal ini dapat memicu para anggotanya untuk menjadi sebaik pemimpinnya serta membuat pekerjaan mereka semakin lebih baik.
Saya akan menjelaskan mengenai mempertahankan budaya organisasi. Budaya adalah salah satu komponen penting dalam sebuah organisasi yang menjadi salah satu cara organisasi menyatukan visi misinya. Saat organisasi membentuk suatu budaya, praktik-praktik dalam organisasi akan bertindak mempertahankan budaya dengan memberikan kepada karyawan berupa pengalaman yang serupa. Menurut Robbins mengatakan bahwa terdapat 3 komponen untuk mempertahankan budaya organisasi. Yang pertama adalah praktik seleksi, di mana bertujuan untuk mengidentifikasi individu yang nantinya akan bergabung dalam sebuah organisasi yang mana individu tersebut mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Proses seleksi dilakukan dengan memberikan informasi kepada para pelamar tentang organisasi tersebut. Calon anggota organisasi belajar mengenai organisasi yang mereka daftar dan menyesuaikan kembali antara nilai individu dengan nilai organisasi tersebut. Proses seleksi ini mendukung suatu budaya organisasi dengan menyeleksi keluarnya individu yang kemudian akan menyerang atau menghancurkan nilai-nilai budaya. Selanjutnya adalah manajemen puncak, yang mana perilaku yang dilakukan oleh manajemen puncak akan berpengaruh terhadap norma-norma yang mengalir sepanjang organisasi. Sebagai contoh, apakah pengambilan resiko sesuai dengan yang diinginkan? Berapa banyak kebebasan yang seharusnya diberikan oleh para manajer kepada bawahan mereka? Pakaian seperti apa yang pantas dipakai atau dikenakan? Dan tindakan seperti apa yang dapat dihargai dalam kenaikan upah, promosi, dan penghargaan lainnya. Yang terakhir adalah sosialisasi. Calon anggota baru tentunya belum mengenal betul budaya organisasi tersebut. Nah, anggota baru tidak sepenuhnya diajarkan dengan baik dalam proses seleksi yang dilakukan organisasi. Oleh karena itu, organisasi akan membantu anggota baru untuk beradaptasi atau bersosialisasi dengan budaya organisasi tersebut. Sosialisasi dapat dikonsepkan sebagai suatu proses yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pra-kedatangan, yaitu pembelajaran dalam sosialisasi yang terjadi sebelum anggota baru bergabung dengan organisasi tersebut. Tahap kedua adalah tahap perjumpaan, yaitu tahap dalam proses sosialisasi di mana seorang karyawan atau anggota baru mengetahui dan melihat kebenaran yang ada dalam organisasi itu, serta menghadapi kemungkinan bahwa harapan dan kenyataan dapat saja berbeda. Dan tahap terakhir adalah tahap metamorfosis, yaitu tahap dalam proses sosialisasi yang harus dilalui seorang karyawan atau anggota baru dalam menyesuaikan diri pada nilai dan norma kelompok lainnya atau kelompok kerjanya. Metamorfosis yang berhasil seharusnya mempunyai suatu dampak yang positif pada produktivitas anggota baru itu dan komitmennya pada organisasi, serta mengurangi kecenderungannya untuk keluar dari organisasi tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana karyawan mempelajari budaya organisasi. Budaya organisasi harus dipelajari dan diturunkan pada anggota baru. Untuk itu, tugas anggota lama organisasi adalah mentransformasikan elemen-elemen budaya organisasi kepada anggota barunya. Proses-proses yang dapat dilakukan oleh anggota lama yaitu dengan bercerita, dengan ritual, simbol-simbol material, dan bahasa. Dengan bercerita mengenai perjuangan organisasi didirikan dan memulai usaha organisasi sehingga menjadi seperti saat ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh anggota organisasi. Menceritakan juga mengenai semua permasalahan yang dihadapi organisasi, bagaimana organisasi tersebut melewati segala cobaan dan permasalahan, juga dapat memotivasi anggota baru untuk bekerja keras nantinya. Cara kedua yaitu dengan ritual. Ritual menurut Stephen Robbins yaitu deretan berulang dari kegiatan yang mengungkapkan dan memperkuat nilai-nilai utama organisasi, tujuan apakah yang paling penting, orang-orang manakah yang penting, dan mana yang dapat dikorbankan. Dalam suatu organisasi umumnya memiliki suatu cara yang menjadi salah satu kegiatan rutin yang dilakukan. Misalnya dengan selamatan yang diadakan pada saat organisasi tersebut mencapai yang diinginkannya. Cara ketiga adalah simbol-simbol material. Contoh material yang menjadi budaya organisasi dapat berupa seragam, fasilitas tipe mobil yang diberikan kepada eksekutif puncak, tata letak kantor, dan lainnya.
Lambang materi menyampaikan kepada para karyawan siapa yang penting, sejauh mana egalitarianisme yang diinginkan oleh eksekutif puncak, dan jenis perilaku yang tepat. Yang terakhir adalah bahasa. Bahasa dalam sebuah organisasi menjadi salah satu cara untuk mengidentifikasi anggota baru suatu budaya atau subbudaya. Dengan mempelajari bahasa yang ada dalam budaya organisasi tersebut, anggota membuktikan penerimaan mereka akan budaya itu, dan dengan melakukan hal tersebut juga akan membantu melestarikan budaya organisasinya. Saya akan menjelaskan mengenai mempertahankan budaya organisasi. Budaya adalah salah satu komponen penting dalam sebuah organisasi yang menjadi salah satu cara organisasi menyatukan visi misinya. Saat organisasi membentuk suatu budaya, praktik-praktik dalam organisasi akan bertindak mempertahankan budaya dengan memberikan kepada karyawan berupa pengalaman yang serupa. Menurut Robbins mengatakan bahwa terdapat 3 komponen untuk mempertahankan budaya organisasi. Yang pertama adalah praktik seleksi, di mana bertujuan untuk mengidentifikasi individu yang nantinya akan bergabung dalam sebuah organisasi, yang mana individu tersebut mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Proses seleksi dilakukan dengan memberikan informasi kepada para pelamar tentang organisasi tersebut. Calon anggota organisasi belajar mengenai organisasi yang mereka daftar dan menyesuaikan kembali antara nilai individu dengan nilai organisasi tersebut. Proses seleksi ini mendukung suatu budaya organisasi dengan menyeleksi keluarnya individu yang kemudian akan menyerang atau menghancurkan nilai-nilai budaya. Selanjutnya adalah manajemen puncak, yang mana perilaku yang dilakukan oleh manajemen puncak akan berpengaruh terhadap norma-norma yang mengalir sepanjang organisasi. Sebagai contoh, apakah pengambilan resiko sesuai dengan yang diinginkan? Berapa banyak kebebasan yang seharusnya diberikan oleh para manajer kepada bawahan mereka? Pakaian seperti apa yang pantas dipakai atau dikenakan? Dan tindakan seperti apa yang dapat dihargai dalam kenaikan upah, promosi, dan penghargaan lainnya. Yang terakhir adalah sosialisasi. Calon anggota baru tentunya belum mengenal betul budaya organisasi tersebut. Nah, anggota baru tidak sepenuhnya diajarkan dengan baik dalam proses seleksi yang dilakukan organisasi. Oleh karena itu, organisasi akan membantu anggota baru untuk beradaptasi atau bersosialisasi dengan budaya organisasi tersebut. Sosialisasi dapat dikonsepkan sebagai suatu proses yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pra-kedatangan, yaitu pembelajaran dalam sosialisasi yang terjadi sebelum anggota baru bergabung dengan organisasi tersebut. Tahap kedua adalah tahap perjumpaan, yaitu tahap dalam proses sosialisasi di mana seorang karyawan atau anggota baru mengetahui dan melihat kebenaran yang ada dalam organisasi itu, serta menghadapi kemungkinan bahwa harapan dan kenyataan dapat saja berbeda. Dan tahap terakhir adalah tahap metamorfosis, yaitu tahap dalam proses sosialisasi yang harus dilalui seorang karyawan atau anggota baru dalam menyesuaikan diri pada nilai dan norma kelompok lainnya atau kelompok kerjanya. Metamorfosis yang berhasil seharusnya mempunyai suatu dampak yang positif pada produktivitas anggota baru itu dan komitmennya pada organisasi, serta mengurangi kecenderungannya untuk keluar dari organisasi tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana karyawan mempelajari budaya organisasi. Budaya organisasi harus dipelajari dan diturunkan pada anggota baru. Untuk itu, tugas anggota lama organisasi adalah mentransformasikan elemen-elemen budaya organisasi kepada anggota barunya. Proses-proses yang dapat dilakukan oleh anggota lama yaitu dengan bercerita, dengan ritual, simbol-simbol material, dan bahasa. Dengan bercerita mengenai perjuangan organisasi didirikan dan memulai usaha organisasi sehingga menjadi seperti saat ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh anggota organisasi. Menceritakan juga mengenai semua permasalahan yang dihadapi organisasi, bagaimana organisasi tersebut melewati segala cobaan dan permasalahan, juga dapat memotivasi anggota baru untuk bekerja keras nantinya. Cara kedua yaitu dengan ritual.
Ritual menurut Stephen Robbins yaitu deretan berulang dari kegiatan yang berungkapkan dan memperkuat nilai-nilai utama organisasi, tujuan apakah yang paling penting, orang-orang manakah yang penting, dan mana yang dapat dikorbankan. Dalam suatu organisasi umumnya memiliki suatu cara yang menjadi salah satu kegiatan rutin yang dilakukan, misalnya dengan selamatan yang diadakan pada saat organisasi tersebut mencapai yang diinginkannya. Cara ketiga adalah simbol-simbol material. Contoh material yang menjadi budaya organisasi dapat berupa seragam, fasilitas tipe mobil yang diberikan kepada eksekutif puncak, tata letak kantor, dan lainnya. Lambang materi menyampaikan kepada para karyawan siapa yang penting, sejauh mana egalitarianisme yang diinginkan oleh eksekutif puncak, dan jenis perilaku yang tepat. Yang terakhir adalah bahasa. Bahasa dalam sebuah organisasi menjadi salah satu cara untuk mengidentifikasi anggota baru suatu budaya atau subbudaya. Dengan mempelajari bahasa yang ada dalam budaya organisasi tersebut, anggota membuktikan penerimaan mereka akan budaya itu, dan dengan melakukan hal tersebut juga akan membantu melestarikan budaya organisasinya. Berikutnya ya, untuk membedakan antara permasalahan-permasalahan di budaya organisasi itu bisa dengan dua cara gitu ya. Bahwa yang pertama itu strong versus weak culture, yang kedua itu culture versus formalization. Jadi dua hal ini yang kita bisa membedah, mencari indikator yang tepat dalam permasalahan-permasalahan budaya organisasi. Bagaimana kita menilai tentang kuatnya budaya dan lemahnya budaya, ya kita memakai konsep-konsep dari indikator yang diberikan oleh Robbins dalam bukunya gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang strong versus weak culture, kita di sini akan mendapatkan bahwa budaya yang kuat itu budaya yang anggotanya itu, dan semua anggotanya ya, tidak terkecuali background-nya ataupun jabatannya, itu tuh punya kesamaan dalam menjelaskan visi dan misinya gitu, visi misi dari organisasi. Ketika mereka punya kesamaan dalam menjelaskan visi misinya, maka itu strong, budayanya kuat. Kalau lemah ya berarti dalam menjelaskan visi dan misinya itu bervariasi gitu, banyak menjelaskannya dari sudut pandang ini ya berbeda-beda, berarti budaya yang ada di organisasi tersebut tidak kuat, seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat dari culture versus formalization, ini hal yang menarik karena kita akan membandingkannya dengan hal yang berbeda dari culture itu sendiri, yaitu formalisasi. Itu anggaplah sebagai suatu bentuk SOP gitu ya. Jadi ya, budaya versus dengan formalisasi seperti rules, SOP, dan sebagainya gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa formalisasi itu berkaitan dengan yang namanya keteraturan gitu, aturan dan sebagainya untuk menyelaraskan arah gerak suatu organisasi gitu. Tapi beda dengan budaya. Budaya itu suatu yang kalau seandainya emang tertancap di dalam masing-masing anggota gitu ya, tertancap budaya itu udah mengikat kepada diri pribadi masing-masing individu gitu. Nah, itu secara tidak langsung akan membuat keteraturan gitu dalam suatu organisasi. Keteraturan itu yang mungkin akan sebanding dengan formalisasi yang dilakukan dalam aturan-aturan. Nah, ini mungkin menjadi dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau kita ngebahas tentang keteraturan tapi secara ketat, diatur dengan SOP dan sebagainya, berarti kita tidak bisa mengatakan bahwa budaya organisasi itu baik gitu. Sangat-sangat teratur gitulah. Dan kita ngomongin itu adalah suatu budaya, itu enggak salah. Jadi sebenarnya itu dua hal yang berbeda gitu ya kalau kita ngomongin. Nah, jadi kultur itu ngomongin tentang secara sukarela lah. Kalau formalisasi ngomongin tentang aturan-aturan yang dipaksakan, seperti itu.